Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pasar barang dan pasar input. Pasar barang, pasar output, pasar tempat interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa untuk membentuk harga keseimbangan. Permintaan utama, sektor rumah tangga, pemerintahan, jenis-jenis pasar. Bentuk pasar output. 1. Pasar persaingan sempurna. 2. Pasar persaingan tidak sempurna. Pasar monopoli, pasar oligopoli. Pasar persaingan monopolitik. Pasar persaingan sempurna, bentuk sempurna sebuah pasar karakteristik pembeli dan penjual sangat banyak perusahaan menjual produk yang standar. Penjual dan pembeli memperoleh informasi yang sempurna mengenai pasar perusahaan dan sumber daya produksi. Bebas gerak, perusahaan dapat keluar dari pasar atau masuk pasar dengan sangat sempurna dan mudah karena tidak ada biaya atau halangan. Kebaikan, pembeli bebas membeli barang yang akan dibeli. Barang yang ditawarkan penjual akan laku berapapun jumlahnya tanpa mengalami penurunan harga. Penjual bebas membuka dan menutup usahanya. Penjual dan pembeli mencapai kepuasan maks bila harga terbentuk dari hasil tawar-menawar kedua belah pihak. Keburukan, laba yang diperoleh relatif kecil. Pembeli yang tidak berpengalaman akan membeli harga yang lebih tinggi dari harga sebenar. Adanya kemajuan iptek pasar gelap akan muncul sewaktu-waktu. Pasar persaingan tidak sempurna terbentuk jika salah satu syarat dari pasar sempurna tidak terpenuhi. Ciri-ciri dikuasai oleh satu penjual saja atau beberapa penjual untuk pembeli, dikuasai oleh satu orang pembeli atau beberapa pembeli. Jenis-jenis pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar persaingan monopolistik. Pasar monopoli di situasi pasar di mana hanya terdapat satu penjual atau single field. Komoditi atau barangnya tidak ada penggantinya atau substitusi yang sangat mirip atau konsumsi. Sebab monopoli sumber daya, monopoli diciptakan pemerintah. Monopoli diciptakan pemerintah, monopoli alamiah. Kebaikan, keuntungan penjual tinggi, harga suatu produk lebih murah memacu perusahaan untuk selalu meningkatkan daya saing. Yang berarti beberapa penjual terdiri atas beberapa perusahaan atau penjual yang menjual produk homogen. Kebaikan oligopoli, produk yang sudah masuk pasar, saingan sedikit. Ada kecenderungan produsen untuk melakukan kerjasama. Hanya beberapa perusahaan dapat mengendalikan harga. Keburukan oligopoli, terdapat rintangan yang kuat untuk masuk ke pasar oligopoli. Akan terjadi perang harga tinggi yang relatif stabil menunjang munculnya inflasi. Pasar persaingan monopolistik, bentuk interaksi antara pemerintah dan penawaran di mana terdapat sebagai besar penjual atau produsen yang menawarkan barang yang sama, namun masing-masing memiliki ciri-ciri khusus. Kebaikan pasar monopolistik, penjual tidak sebanyak pasar persaingan sempurna, memacu kreatif produk. Pembeli tidak mudah berpindah pada produk lain dari produk yang diketahui. Keburukan pasar monopolistik, biaya masuk pasar mahal, persaingan sangat berat. Pasar input, pasar sumber daya, pasar yang menawarkan faktor produksi, jenis-jenis pasar produksi tanah, pasar tenaga kerja, keahlian pengusaha, pasar modal. Pasar faktor produksi tanah disebut juga sebagai pasar SDA, penawaran tanah. Penawaran tanah sangat inelastik sehingga tanah ditentukan oleh segi pemerintah. Hal ini berarti jika pemerintah terus-menerus meningkatkan sewa tanah juga meningkat.
Pasar tenaga kerja, pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja, jenis-jenis pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja persaingan sempurna. Pasar tenaga kerja monopoli di pihak tenaga kerja. Pasar tenaga kerja monopoli bilateral. Fungsi sebagai sarana penyaluran tenaga kerja, sebagai sarana untuk mendapat informasi tentang tenaga kerjaan, sebagai sarana untuk mempertemukan pencarian kerja dari orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Upah tenaga kerja: 1. Teori upah normal, 2. Teori upah besi, 3. Teori dana upah, 4. Teori upah etika. Keahlian pengusaha: pengusaha adalah orang yang menjalani usaha jual beli atau memproduksi barang atau jasa dengan tujuan mencari laba. Teori laba wirausaha: teori nilai lebih karmak. 2. Teori keuntungan pengusaha. 3. Teori highlight. Pasar modal: pasar untuk perdagangan dana jangka panjang dalam bentuk obligasi atau saham. Permintaan modal: permintaan modal biasanya berasal dari dunia usaha. Permintaan modal juga bisa berasal dari individu, seperti untuk membeli rumah, mobil, dan berbagai barang dan jasa. Penawaran modal: penawaran modal bisa berasal dari beberapa pihak. Makin tinggi suku bunga, semakin banyak pihak yang menawarkan modalnya, sehingga jumlah dana yang ditawarkan semakin besar. Manfaat pasar modal: menyediakan alternatif sumber pendanaan jangka panjang, memperkuat struktur permodalan dalam perusahaan, meningkatkan citra perusahaan, mendorong pengelolaan yang terbuka dan profesional, memungkinkan perluasan. Pasar modal: perusahaan yang telah terbentuk PT perseroan terbatas dapat mencari tambahan dana melalui cara berikut: menjamin uang kebal, menerbitkan saham atau obligasi. Pasar input merupakan suatu pasar yang menyediakan faktor produksi yang terdiri dari pasar sumber daya alam, modal, tenaga kerja, dan pasar kewirausahaan. Dengan kata lain, input merupakan pasar yang menawarkan faktor-faktor produksi. Dalam ilmu ekonomi, faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam sebuah proses produksi. Sekian dari